Oke, baik saudara-saudara, kembali lagi bersama saya di Oloan King Channel. Salam sejahtera buat kita semuanya. Apa kabar nih dengan kalian? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan berada di lindungan yang Maha Kuasa. Di video kali ini, saudara-saudara, di sini kita bisa menyaksikan kembali pernyataan dari Bu Widya ya. Seperti biasa, sentilan-sentilan dan kritikan-kritikan keras yang diucapkan oleh Bu Widya. Seperti apa pernyataannya, langsung saja kita saksikan. Contohnya kasus yang namanya Pertamina kemarin ya. Masih bersama Terima Bu amplop Widya, taruh di saudara-saudara, sini dengan ya. kerasnya Begitu sentilan viral di dan media. yang dapat kita saksikan Yang seperti namanya video si berikut botak Andre yang dari Gerindra or bestinya terdekat Prabowo bilang itu fitnah. Ya, bilang itu fitnah. Udah nyata-nyata ya cara begitulah lah ngeles lah ya agar tidak diperiksa. Coba kalau itu KPK benar-benar untuk rakyat, coba berani ada nyali nggak KPK, Bapak KPK? Orang Firly aja bebas ya, udah jelas-jelas di situ kesandung kasus ya kan? Yang namanya Firly kan bebas, mana ada di borgol. Ya. Saya kasih tahu pemerintah. Ya, pemerintah dengerin ya pemerintah, khususnya ya penanganan masalah korupsi ya, jangan hanya geledah-geledah ya, jangan hanya geledah-geledah ya. Tuh Firly aja KPK loh, orang KPK, ketua KPK loh, bebas, nggak diborgol kayak Hasto. Artinya pemerintahan Jokowi sama pemerintahan Prabowo itu bestian. Kalau yang besti-besti nggak diborgol kayak Hasto. Kata-kata pendukungnya 58, Hasto kan merugikan negara. Ya, terus PLN, terus yang namanya Pertamina, Pertalite, dioplos, terus tambang timah, itu apa nggak merugikan negara? Berapa banyak? Nah, sama kayak Tom Lembong kan, karena Tom Lembong nggak nurut sama bosnya, kritik, ditangkap ya. Langsung coba Firly, jelas kasusnya. Coba Erlangga, kasus minyak goreng, jelas ada kasusnya. Ya kan, karena Besti nggak diborgol. Ya makanya begitu bro, Besti semua. Jadi orang-orang yang merapat sama Prabowo ini, gua to the point aja, sarang koruptor. Betul, yang setuju angkat tangan. Yang setuju angkat tangan. Ya, kalau ketahuan terima amplop langsung klarifikasi, makanya banyak bandit yang merapat ke koalisi ya, hinga-hinga ya, hinga-hinga. Setuju nggak kalau saya bilangin? Yang namanya bandit-bandit, mafia-mafia itu ada bersarang di yang namanya koalisi ya. Jadi begitu, setuju nggak setuju, mau nggak mau lo harus dengar gua ya. Iya, itulah dia pernyataan dari Bu Widya. Saudara-saudara, kita sudah mendengarkannya. Bagaimana nih menurut tanggapan kalian? Silahkan tinggalkan di kolom komentar ya. Sebentar, jangan di skip dulu. Di sini kita kembali membahas tentang gimana Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus mengungkapkan arahan Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri itu mengenai sidang perdana Sekjen PDIP yaitu Hasto Kristianto. Di mana dalam kasus suap pengurusan pergantian antar waktu anggota DPR untuk Harun Masiku dan perintangan penyidikan, di mana Deddy mengatakan Megawati meminta para kader PDIP solid mengawal proses hukum Hasto tersebut, di mana beliau mengatakan arahannya bahwa kita akan solid dan kompak karena kami belum pernah membela kader maupun yang terlibat dalam masalah korupsi, kata Deddy Sitorus itu di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat Jumat 14 Maret 2025. Tetapi dari kasus Mas Hasto ini, dari telah kami, dari berbagai informasi dan berbagai kejadian yang kami alami, murni adalah sebuah penuntutan yang dipaksakan. Sambung Deddy. Lalu beliau mengatakan lagi, karena semua tersangka yang terlibat dalam kasus penyuapan pejabat negara komisioner KPU, Wahyu Setiawan sudah ingkrah dan sudah menjalani masa hukuman dan sudah bebas. Sebab itu, kata Deddy lagi, tak ada kepentingan yang memaksa dengan menahan Hasto. Menurutnya,
penuntutan itu tidak akan mengembalikan wibawa KPK. Tapi kan kita melihat bahwa mereka kemudian memaksakan, dalam tanda kutip, proses pelimpahan berkas itu, proses pelimpahan berkas untuk disidang dengan mengabaikan hak dari Mas Hasto untuk kemudian mendapatkan kepastian hukum, kejelasan tentang proses penetapan beliau sebagai tersangka. Lanjut, Dedi. Nah, lalu saudara-saudara, KPK itu kan mendakwa Sekjen PDIP Hasto Kristianto merintangi penyidikan kasus dugaan suap dengan tersangka Harun Masiku, di mana Hasto disebut menghalangi KPK menangkap Harun Masiku yang sudah buron sejak tahun 2020. Dengan sengaja telah melakukan perbuatan mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan terhadap tersangka Harun Masiku, kata jaksa saat membacakan dakwaan dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat Jumat 14 Maret 2025. Selain itu, Hasto juga didakwa menyuap mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan Rp 600 juta. Saudara-saudara, jaksa mengatakan suap itu diberikan agar Wahyu Setiawan mengurus penetapan pergantian antar waktu anggota DPR periode 2019-2024 Harun Masiku. Hasto didakwa memberi suap bersama-sama orang kepercayaannya, Doni Tri Istiqomah dan Saiful Bahri, kemudian juga Harun Masiku. Doni saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka, lalu Saiful Bahri telah divonis bersalah dan Harun Masiku masih menjadi buronan. Baik saudara-saudara, sampai di sini dulu berita terkini yang bisa aku sampaikan, di mana kita juga sudah mendengarkan pernyataan dari Bu Widya. Seperti apa tanggapan kalian? Silahkan tinggalkan di kolom komentar. Dan juga kita sudah membahas tentang di mana PDIP ungkap arahan Megawati soal sidang perdana Hasto Kristianto. Dan terima kasih juga buat saudara-saudara yang sudah menonton, yang sudah support aku. Terima kasih. Jangan lupa di like, berikan komentar kalian di bawah, dan please share video ini dan subscribe dan nyalakan loncengnya. Terima kasih.